Romo, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa kembali dalam Mutiara Sabda Allah. Kamis 16 Januari 2025. Renungan hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Marilah sebelum kita memasuki renungan pada hari ini, kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Renungan dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Sekali peristiwa, seorang sakit kusta datang pada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saat itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa, sebab bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus datang kepadanya dan dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih, di sini Tuhan Yesus Kristus menunjukkan belas kasih, menunjukkan kuasanya. Di era yang modern ini, di era globalisasi, di era kedokteran yang semakin canggih, penyakit kusta hingga saat ini masih banyak dihindari orang. Orang takut untuk membantu, untuk menolong, karena takut kalau tertular penyakit yang sangat membahayakan itu. Namun Bapak, Ibu, apa yang terjadi pada Tuhan Yesus Kristus? Karena belas kasih, Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta itu. Tentunya Tuhan Yesus Kristus mengetahui latar belakang dari orang itu. Tentunya orang itu pun juga berperilaku saleh di dalam kehidupannya sehari-hari. Dan Tuhan Yesus Kristus tanpa ada ritual, tanpa ada kegiatan yang lain, begitu saja mengulurkan tangannya kepada orang yang sakit kusta itu dengan berkata, "Engkau akan sembuh." Sehingga seketika itu pula orang itu sembuh dari penyakit kustanya. Namun Tuhan Yesus Kristus memperingatkan dengan keras, "Janganlah engkau memberitahukan kepada siapapun tentang hal itu."
Namun apa yang telah dilakukan orang yang sakit kusta itu? Justru mereka pergi memberitahukan, menyebarkan kejadian itu. Bapak Ibu yang terkasih, memang kadang-kadang kita pada saat membutuhkan, kita memohon pertolongan, memohon bantuan pada Tuhan. Namun apa yang kita lakukan? Seringkali setelah kita dikabulkan segala doa kita, kita lupa akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pelanggaran-pelanggaran itulah yang seringkali kita juga lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih ingat juga seorang perwira tentara yang anak buahnya sakit keras. Namun dengan kepercayaan dan iman, dia minta agar supaya Tuhan Yesus bersabda, maka anak buahnya itu akan sembuh. Dan ternyata benar, dengan kekuatan iman, dengan kepercayaan, dengan keyakinan, sehingga anak buah si perwira itu juga sembuh. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus mengharapkan agar supaya kita pun juga bisa menolong, juga bisa taat akan segala perintah-perintahnya sebagai ungkapan syukur kita atas segala kemurahan serta belas kasih Allah yang telah kita terima. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.